Berikut ini contoh listing code atau script pemrograman bahasa Pascal yang Ibu akan jelaskan. Pada contoh listing code pemrograman ini, struktur dasar bahasa Pascal yang digunakan masih sama dengan contoh sebelumnya. Hanya di sini yang perlu kita tambahkan adalah nama programnya. Ya, kita menambahkan nama programnya underscore. Kita mengambil nama program identifier programnya teks titik koma, akhiri dengan tanda semikolon atau tanda titik koma. Pada bagian users dilengkapi masih sama dengan contoh sebelumnya, menggunakan Windows 64 bit. Jadi di sini kita gunakan users crt titik koma. Pada deklarasi begin, di sini Ibu menggunakan kata kunci clr scr titik koma sebagai identifier atau pengenal dari nama bagian yang akan digunakan pada statementnya ini. Statement yang pertama ini menyatakan go to sy buka kurung 34,6 tutup kurung titik koma void buka kurung tanda petik selamat datang tanda petik balas kurung titik koma. Di sini ada kata labelnya menyatakan label identifiernya go to. SJ itu menyatakan identifier. Jadi label identifiernya di sini yang akan berkaitan dengan angka yang ada di dalam kurung ini 34,6, di mana angka 34 ini dinyatakan sebagai Y atau baris, angka 6 dinyatakan sebagai Y atau kolom. Akhiri dengan tanda titik koma. Untuk ekspresi yang dikatakan sebagai sekumpulan kata dalam satu statement, di sini write-nya menuliskan ekspresi tanda petik selamat datang. Tanda petik, jadi masing-masing diberikan kurung kurawal, kiri dengan tanda titik koma. Untuk tampilannya nanti bisa dilihat pada setelah di-running untuk pada outputnya. Begitupun pada statement selanjutnya dan statement yang terakhir ini yang ketiga, masing-masing dengan angka yang sudah diberikan dalam kurung kurawal ini dengan kata kunci SCR, di mana masing-masing statementnya ini sudah divariasikan masing-masing dengan identifier SY dengan label identifier go to SY. Jadi nanti nanti kita lihat hasilnya setelah di running, outputnya seperti apa tampilannya. Untuk masing-masing statementnya tentunya sudah jelas kalian memahami, diakhiri dengan tanda titik koma. Jadi masing-masing sudah jelas tampilannya ada pada input ini, diakhiri dengan tanda titik koma, dan pada penulisan teks yang ada di dalam kurung kurawal ini semuanya harus diberikan tanda petik, dituliskan teksnya, kemudian dilengkapi lagi dengan tanda petik. Setelah mengakhiri, tidak ada statement selanjutnya lagi yang akan dilanjutkan, diakhiri dengan kata kunci read key titik koma. Apabila seluruh program tidak dilanjutkan lagi, dinyatakan program ini sudah berakhir. Bisa dilengkapi dengan tanda eng titik. Kita lihat hasilnya bagaimana setelah di-compile, apakah ada kesalahan ataukah sudah menyesuaikan dengan aturan atau sintas dalam penulisan struktur bahasa pemrograman. Jadi sintas itu kalian harus memahami sebagai aturan pengkodean struktur suatu bahasa pemrograman. Kita lihat bagaimana tampilan setelah di-compile. Di sini sudah menyatakan sukses, bisa dilihat sudah ada keterangan sukses. Sekarang kita modifikasi dulu, apakah di dalam teks ini kalau memang ada yang tidak sesuai dengan aturan
pengkodean struktur suatu bahasa pemrograman atau dikatakan sintas, maka akan berpengaruh pada saat di-compile. Kesalahan yang ada dikatakan compile time error. Jadi kita lihat di sini, apabila kita tidak melengkapi salah statementnya ini, Ibu hapus SY-nya, tidak melengkapi SY kata kunci identifier label identifier-nya. Nah, sedangkan di sini jelas dituliskan masing-masing angkanya, buka kurung kurawal, masing-masing sudah menyesuaikan dengan angka-angka, dengan angka-angkanya di dalam statementnya ini. Kita compile kembali. Nah, di sini nampak jelas label identifier spektiknya yang tidak diperjelas. Jadi ini label. Go itu menyatakan label identifier-nya yang tidak diperjelas. Walaupun ada kata label di sini yang menunjukkan label GoTo, tetapi XY-nya yang menyatakan label identifier tersebut tidak diperjelas, maka akan berpengaruh juga pada saat di-compile. Jadi keterangan error di sini sangat jelas menunjukkan pada label identifier-nya yang tidak diperjelas. Sekarang kita melengkapi kembali XY kita lengkapi kembali. Go to SY. Jadi masing-masing write-nya ini yang akan memperjelas nanti tampilan output-nya yang menyatakan statement dalam satu baris. Sekarang kita compile kembali. Sudah menyatakan sukses. Jadi bagian-bagian dari statement ataupun bagian code pemrograman lainnya, apabila ada penulisan yang salah, tidak menyesuaikan dengan sintas, maka akan berpengaruh pada saat di-compile. Tentunya harus diperbaiki dulu penulisannya, baru bisa dilanjutkan kembali untuk di-compile. Dan kata kunci yang Ibu gunakan di sini sebelum memulai statementnya dan mengakhiri statementnya, ini sangat berpengaruh nantinya pada saat tampilan outputnya. Jadi kita sudah compile tadi, sekarang kita masuk running. Nah, hasilnya seperti ini. 34,6 di sini menunjukkan, jadi angka yang 34 di sini dari ujung sampai ke penulisan jaraknya ini 34, dan dari atas ke penulisan selamat datang itu dinyatakan sebagai kolom. Jadi jaraknya ada 6 spasi ke bawah, kemudian ini ada 34 spasi yang bergeser dari kiri ke kanan. Begitu seterusnya sampai dengan penulisan yang di input tadi sudah menyesuaikan dengan tampilan yang ada di outputnya. Kita enter kembali untuk melihat lebih jelas label identifier yang sudah digunakan, angka-angka yang menyesuaikan dengan tampilan yang ada di output. Tadi 27 tentunya pergeseran dari baris X ke penulisan, 34 tentunya lebih jauh dari dua angka 27. Jadi yang tadi Ibu berikan di sini contohnya pergeseran kursornya saja ya Ibu sampaikan di sini, ya Ibu berikan dari start di sini sampai ke sini kira-kira ya 34. Di sini baru dituliskan selamat datang. Nah, tentunya dari atas ke bagian penulisan selamat datang, dari atas sampai ke sini kira-kira ya jaraknya 6. Jadi menyesuaikan semuanya dengan angka yang sudah ada di dalam
label identifier ini. Jadi begitu seterusnya, tidak ada masalah ya, sudah sangat jelas. Tergantung dari angka yang diberikan saja, itu akan menyesuaikan dengan pergeseran teks di dalam setiap ekspresi statement pendek yang dilengkapi. Setelah kita running tadi sudah ada tampilannya. Bagaimana pengaruhnya apabila kita tidak menggunakan salah satu kunci? Nah, contohnya di sini Ibu tidak menggunakan kunci read key. Langsung kita running. Jadi kita configure bisa ya. Kalau di configure bisa. Tampilannya masih tetap menyesuaikan dengan tampilan yang sebelumnya, sukses. Nah, di sini yang akan berpengaruh pada tampilan outputnya nanti. Kita running. Jadi tampilan outputnya nanti tidak tetap tampilannya, tetapi langsung berpindah ke tampilan awal pada inputnya. Nah, seperti ini. Jadi dia tidak menetap langsung di tampilannya, tidak tetap kita bisa lihat lama ya. Jadi langsung berpindah ke output inputnya. Jadi inilah tadi fungsinya read key. Jadi kata kunci read key ini yang digunakan untuk memperjelas tampilan outputnya ini, kita bisa melihat lama tampilannya. Jadi kita bisa baca secara jelas, nanti di enter kembali ke inputnya. Nah, sekarang kita running lagi. Nah, seperti ini yang Ibu maksud. Tampilannya akan terbaca dengan jelas, tetap tampilannya tidak berpindah lagi ke inputnya, tetapi dia akan tetap terbaca seperti ini. Bisa dilihat. Jadi nanti yang akan berpengaruh baris dan kolomnya saja dari masing-masing label identifier-nya yang digunakan. Apabila Ibu memberikan label identifier yang jauh lebih besar angkanya, tentunya nanti pergerakannya lebih jauh menyesuaikan dengan jarak spasi atau underscore nilainya. Demikianlah untuk contoh listing code atau script bahasa pemrograman yang kedua ini yang Ibu berikan. Silakan dipelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.